Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, UNUSA, lahir dari Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama. Keberadaan UNUSA di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya atau YARSIS. UNUSA berdiri pada tahun 2013 setelah konversi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STIKES YARSIS. UNUSA memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka, unggul dan profesional dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ipteks, berjiwa wirausaha, serta berjati diri Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Laturia Adam. Ya, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ya, nomor peserta saya yaitu 20180281662. NIM PPG saya 4120002060. Pada hari ini saya akan mengadakan praktek mengajar di SDN Sambi 1 kelas 3 pada tema 1 subtema 1. Oke, kalau sudah siap coba angkat jempolnya. Bu Sally mau salam dulu, dijawab yang semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Tunjukkan semangatnya dulu. Oke, anak-anak hebat ya. Tadi kalian sudah mengisi link presensinya? Sudah diisi ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Tunjuk jari. Oh, Mbak Somi. Oke, baik. Yang lain mikrofonnya boleh dimatikan. Mbak Somi mau pimpin doa dulu. Duduk sikap. Siap berdoa. Siap. Berdoa. Tangan diangkat. Oke. Bismillah. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih Mbak Somi. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini Bu Sally mau ingatkan kalian ya di rumah untuk selalu menjaga kesehatan ya. Karena sekarang musimnya sedang tidak baik, ada pandemi COVID juga ya. Maka kita harus benar-benar menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke. Masih ingat tepuk anak sehat? Masih? Oke, yang baru bergabung ya, nanti mengikuti teman-temannya saja. Yuk, tepuk anak sehat. Aku anak sehat. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, corona. Oke, tepuk tangan ada semuanya. Nyanyikan lagu Indonesia, ayo. Indonesia Raya. Dulu di kelas
kelas 1 ya, kita sudah belajar tentang benda hidup dan tak hidup ya. Oke, baik anak-anak, perhatikan ya tayangan berikut ini. Coba. Nah, dari gambar ini ya, apa saja yang terlihat? Siapa yang bisa menyebutkan? Manusia. Manusia. Terus ada apa lagi? Hewan. Terus? Ya, apa lagi? Kendaraan. Apa? Oh, kendaraan. Ya, betul. Apa lagi? Terus pohon. Mana yang termasuk makhluk hidup? Sekarang mana yang termasuk makhluk hidup? Manusia. Hewan dan manusia. Ada lagi? Mana yang termasuk benda tak hidup? Apa? Kendaraan, motor, sepeda, gunung, terus Matahari, awan. matahari, awan, ya, dan masih banyak lagi ya. Oke. Baik. Lalu, mengapa dikatakan makhluk hidup? Ada yang tahu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, kita cari tahu bersama-sama ya. Ayo mengamati. Tadi kita sudah mengamati ya. Mengamati berbagai macam benda hidup dan benda tak hidup ya. Nah, oke. Baik anak-anak ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Bagaimana ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah kalian belajar nanti harapannya 1, kalian dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup ya. 2, kalian dapat mengkategorikan jenis perkembangbiakan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Terus yang ketiga, kalian dapat membuat kesimpulan ya ciri-ciri makhluk hidup beserta contohnya dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, kalian dapat menganalisis bentuk pola irama sederhana dalam lagu. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat pola irama sederhana dalam lagu. Oke, selanjutnya. Nah, ayo kita temukan ciri-ciri makhluk hidup. Yuk, kita temukan ya. Kita temukan bersama-sama nih, anak hebat nih. Coba. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat? Coba diulangi lagi, makhluk hidup digolongkan menjadi 3 apa saja? Manusia. Ya, pinter sekali ya. Jadi makhluk hidup itu dibedakan menjadikan nih seperti gambarnya nih. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Oke. Pinter-pinter ya anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, cicak itu termasuk makhluk hidup bukan? Cicak. Makhluk hidup. Ya, coba kita perhatikan dulu. Kita lihat ya. Lagu cicak-cicak di dinding ya. Coba kita dengarkan dulu lagunya. Lagunya gini. Dengarkan dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekarang boleh nyalakan mikrofonnya, kita nyanyi bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Cicak-cicak Cicak-cicak di dinding, diam
Baik, pinter. Tepuk tangan buat semuanya. Bisa ya nyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Oke, Nak. Berdasarkan lagu ini tadi ya, bagian mana yang menunjukkan cicak sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu bagian mana? Merayap. Iya, betul. Mas Riki pikir merayap. Merayap itu berarti bergerak. Ya. Apalagi, siapa lagi yang bisa menemukan? Selain bergerak, merayap. Menangkap nyamuk. Iya, betul. Nyamuk ya. Cicak-cicak di dinding. Oke, supaya lebih jelasnya, yuk kita lanjutkan belajarnya dulu ya. Cicak di dinding. Oke, perhatikan video berikut ini ya untuk supaya kalian dapat mengetahui apa itu pola irama ya. Diperhatikan baik-baik ya. Terus nanti kalian harus mencari tahu ya bagaimana pola irama itu, bagaimana membuat pola irama. Nanti silahkan dicari tahu ya. Coba Bu Sally putarkan dulu. Bagaimana? Kalian sudah paham apa itu pola irama? Sudah. Sudah? Oke, baik. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang coba kalian buka LKPD-nya yang sudah Bu Sally bagikan, ya. Dibuka halaman 1, 2, 3, 4. Halaman 4, yang ini ya. Yang sama seperti tampilan di layar ini. Setelah kalian mengetahui apa itu pola irama, ya. Sekarang tugas kalian berdiskusi ya. Membuat 4 buah pola irama yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek begitu. Tuh. Silakan kalian buat bebas ya. Bu Sally beri waktu 5 menit. Oke, silakan. Mbak Tiara, Mas Kevin, ayo berdiskusi. Mas Kevin, Mbak Tiara sudah? Belum. Ya, ayo dibuat. Nah, coba nih loh. Ya, nyanyikan. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian harus nyanyi. Ya, nyanyi berdasarkan pola irama yang sudah kalian buat. Oke, anak-anak, sudah ya? Kita lanjutkan ya. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik. Sudah. Ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya ya coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, apa persamaan dan perbedaan dari gambar di bawah ini? Persamaannya dulu ada yang tahu? Itu ada gambar apa saja, Tona? Tidak. Tidak. Terus? Mobil. Ya. Apa persamaan dari 3 gambar ini? Apa persamaannya? Bisa berjalan. Bisa bergerak. Bisa bergerak. Ya betul, cicak bergerak. Lalu pertanyaannya Bu Sally, ya, apakah ketiganya ini termasuk makhluk hidup? Tidak. Gimana? Tidak. Oke, baik. Ada yang bisa menyebutkan kenapa ketiganya ini maksudnya tidak semuanya makhluk hidup? Ada yang bisa menjelaskan? Makhluk hidup, mobil, benda mati. Iya, betul ya Mas Riki ya. Coba perhatikan. Tadi katanya Mas Riki, cicak dan ikan makhluk hidup. Mobil, benda mati. Apakah yang lain setuju? Setuju. Setuju. Oke. Lalu kenapa
ya, cicak dan ikan itu dikatakan benda hidup, sedangkan mobil benda mati. Padahal kan sama-sama bisa bergerak. Apa yang membedakan? Ada yang tahu? Cicak dan ikan. Mas Hilbram, coba. Mas Hilbram mau menjawab? Ayo Mas Hilbram. Bagaimana? Talita mau mencoba menjawab? Iya, Bu. Ya, gimana? Kalau ikan sama cicak itu buatan Allah, kalau mobil itu buatan orang. Iya, betul ya. Boleh. Cicak sama ikan buatan Allah, mobil buatan orang. Ya, betul. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan? Ini sama-sama bergerak. Tapi kenapa mobil itu kok tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Oke, baik. Bu Sally jelaskan. Begini. Dari ketiga gambar ini memang semuanya dapat bergerak, ya. Namun, ya, ciri-ciri makhluk hidup itu dia dapat bergerak sendiri. Ya. Mobil bisa tidak bergerak sendiri tanpa bantuan manusia? Tidak. Ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mobil itu bergerak. Ada mesinnya, ada bensinnya, ada orangnya. Cicak bisa tidak bergerak sendiri? Bisa. Kan bisa bergerak sendiri? Bisa. Nah, ciri mah yang pertama yaitu apa? Bergerak sendiri ya. Jadi dapat bergerak sendiri. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Oke. Ingat-ingat ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Bergerak. Ya. Selanjutnya. Ya, betul. Selanjutnya nih, coba amati ke gambar berikut ini. Ya. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya apa? Ya, perhatikan gambarnya baik-baik, diamati dengan teliti. Kira-kira berdasarkan gambar ini, ciri yang berikutnya apa? Ada gambar boneka sama orang. Coba, siapa yang bisa menemukan gambar yang satu itu sedang apa orangnya? Selfie. Berkedip. Berkedip. Ya, terus selain itu? Bernapas. Iya, betul. Ya, Mbak Grisa, betul ya. Bernafas ya. Oke, baik Bu Sally ingatkan ya, di LKPD-nya ini itu ada petunjuk belajarnya. Sudah ketemu? Bisa. Yang bahasa Indonesia, petunjuk belajar. Nah, di situ ditulis informasi yang penting. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi apa? Ditulis di situ. Yang kedua bernafas. Ya. Sekarang kita cari tahu ya ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Berikutnya. Nah, nih berikutnya. Ya. Coba perhatikan. Apa yang kamu temukan dari gambar di bawah ini tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Coba amati gambarnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga nih. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Butuh makanan dan minuman. Iya, betul Mbak Arta. Ya, pinter Mbak Arta. Tepuk tangan dulu. Oke ya. Betul sekali ciri-ciri berikutnya, yaitu makhluk hidup butuh makan dan minum atau air untuk tumbuhan ya. Selanjutnya. Nah, nih coba perhatikan.
Ini gambar apa ya? Yang pertama ini gambar apa nih? Ada yang tahu? Gambar apa? Tumbuhan, ya. Tumbuhannya kenapa itu? Ayam. Nah, ada gambar ayam. Terus selanjutnya ada gambar apa itu? Anak berangkat. Anak ya. Iya, betul. Nah, dari ketiga gambar ini coba amati baik-baik. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa makhluk hidup apa? Ada yang tahu? Oh ya, ada yang jawab perkembangbiakan, ada yang menjawab pertumbuhan. Apa yang betul? Pertumbuhan. Iya, betul sekali ya. Ciri-ciri yang keempat ya itu tumbuhan. Sekarang bisa tanya, apa itu tumbuh? Nah, berdasarkan gambar ini nih, apa itu tumbuh? Tumbuh. Berarti bertambah apa ya? Tumbuh bertambah Tinggi. kecil menjadi besar, tinggi ya sekali. Dari kecil menjadi besar, tinggi, itu namanya bertambah ukuran ya. Dari yang ukurannya kecil menjadi ukurannya lebih tinggi, itu namanya bertambah ukuran. Terus selain bertambah ukuran, bertambah apa juga kalau mengalami berat ya, bertambah berat ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti ciri makhluk hidup berikutnya yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan atau tumbuh. Gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya nih. Ada gambar apa ini? Nah, coba diamati. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup berikutnya apa itu? Berkembang biak. Iya, betul. Berkembang biak. Coba diamati. Lalu apa itu berkembang biak? Lihat gambar yang pertama, ya. Ini tanaman ini awalnya satu. Terus setelah beberapa hari bertambah banyak. Bertambah banyak, ya. Ayamnya juga begitu. Awalnya cuma satu. Terus akhirnya bertambah juga nih anak-anaknya, ya. Ini juga begitu, ayah dan bunda. Terus ini ada anak-anaknya yang banyak. Berarti berkembang biak itu apa, Nak? Ada yang tahu apa itu berkembang biak? Bertambah banyak. Pinter sekali ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang lanjut. Nih. Ya, Ciri makhluk hidup berikutnya. Yang pertama ada gambar apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Strawberry. Strawberry? Bukan, ini bukan strawberry sayang. Ini adalah putri malu. Ya. Putri malu ini, Nak, kalau disentuh dia akan mengatupkan daunnya. Nih berikutnya nih, yang tengah hewan apa ini? Ada yang tahu? Kaki seribu. Iya, betul, kaki seribu. Pernah melihat kaki seribu? Pernah. Pernah. Kaki seribu itu kalau disentuh dia bagaimana? Lingkup ya, atau menggulungkan badan ya. Terus gambar yang ketiga ini apa? Yang tahu? Manusia. Manusianya kenapa itu? Kenapa?
Kepanasan. Kepanasan. Apa? Kepanasan. Kepanasan. Sudah. Oke. Nah, gambar selanjutnya, nah, itu adalah gambar anak yang menutup mata karena silau. Baik, dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup berikutnya apa? Ada yang tahu? Sensitif. Sensitif, ya. Hampir betul. Sensitif, ya, Mbak Arta, ya. Hebat, oke. Terhadap rangsang. Betul sekali, Mas Riki, ya. Itu adalah ciri-ciri yang terakhir, yaitu peka terhadap rangsang. Maksudnya apa ya, Bu? Kok peka terhadap rangsang? Ya, dia akan menanggapi ketika ada rangsangan dari luar. Misalnya, daun putri malu itu tadi, ya, dia menanggapinya bagaimana ketika dia disentuh. Dia mengatupkan daunnya. Nah, itu namanya menanggapi rangsang, ya. Terus kalau misalkan kita mendengar suara yang sangat keras, apa yang kita lakukan? Menutup telinga. Nah, itu juga menanggapi rangsang, ya. Nih, anak-anak hebat, ayo berdiskusi sekarang, ya. Baik anak-anak, ya, setelah ini ya kegiatan kalian yaitu mengerjakan LKPD halaman nih, ya, halaman yang ada peta pikiran. Kalian membuat peta pikiran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Halaman terakhir, ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, ya, di grup WA. Terus nanti kalau sudah selesai kalian presentasi, ya. Sudah. Oke, baik anak-anak hebat. Sekarang yuk kita presentasi, ya. Oke, tadi gimana? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Sudah? Oke. Baik, ya, ini tadi yang sudah mengumpulkan tugasnya, yaitu kelompok A, ya, Mas Riki, ya. Coba Mas Riki boleh dipresentasikan hasilnya? Tambah banyak. Coba, sudah Mas Riki, sudah siap? Sudah. Baca Mas, mulai dari atas. Makhluk hidup dibagi menjadi 3. Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul. Terus? Memiliki ciri-ciri bergerak, bernafas, berkembang biak, perlu makan dan minum, tumbuh, menanggapi rangsang. Iya, stop dulu. Oke, tepuk tangan semuanya buat Mas Riki. Hebat ya Mas Riki, ya. Oke, sekarang dilanjutkan teman yang lainnya. Yang masih dalam satu kelompok, ya. Oke, Mbak Arta, coba ini dibaca Mbak Arta selanjutnya. Bernafas artinya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Cara berkembang biak hewan, beranak, bertelur. Contohnya, ayam bertelur, kucing beranak. Tangan buat Mbak Arta, Mbak Rasya, dan Mbak Rara. Senyum dulu, maka senyumnya. Ciri-ciri berikutnya. Nih, apa? Makan dan minum. Ya, selanjutnya lagi. Tumbuh. Apa artinya tumbuh? Bertambah tinggi dan berat. Oke, bagus.
Selanjutnya ini menanggapi rangsang, siapa yang mau mencoba? Contoh selanjutnya Sana itu mengakui Ya. rangsang. Contohnya, lalu jika dipakai Mengatupkan. mengatur daunnya. Oke, baik. Lihat buat semuanya. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup ya. Dan semuanya jawabannya sudah hampir betul ya. Jadi perlu diingat-ingat kalau makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan benda tak hidup ya. Coba ini yang terakhir kita latihan soal evaluasi dulu. Siapa yang bisa menjawab berarti kalian sudah paham materi hari ini ya. Coba. Berikut ini pernyataan yang benar berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu A. Kambing berkembang biak dengan cara bertelur. Betul apa salah? salah. Salah. Ya, kambing berkembang biak dengan cara beranak, betul. Oke. Selanjutnya, manusia akan menutup mata jika lampu padam. Betul? Salah. Salah. Ya, menutup mata jika Silau. silau. Yang ketiga, tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika di betul? Betul. Betul ya. Yang C, tumbuhan tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan manusia. Betul apa salah? Betul. Betul. Oke, anak-anak kalian semuanya luar biasa ya. Coba hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja Mbak Aurel? Yuk disebutkan. Yang pertama Mbak Aurel. Bernapas. Bernafas. Yang kedua. Tumbuh. Oke, yang lainnya boleh membantu. Apalagi selain bernafas dan tumbuh? Berkembang biak. Berkembang biak. Terus? Bergerak. Menanggapi rangsang. Makan dan minum, menanggapi rangsang. Oke, baik sekali ya. Hidup. Selain itu, tadi kita juga sudah belajar tentang Pola pola irama. Apa itu pola irama? panjang pendeknya bunyi dalam lagu. Iya, panjang pendeknya bunyi dalam lagu. Bagaimana tadi perasaan kalian saat belajar hari ini tadi? Senang semuanya? Senang? Ya. Masih semangat? Coba kita tepuk anak sehat dulu ya semuanya ya. Tepuk anak sehat. Anak sehat. Semuanya. Oke, baik. Bu Sally ingatkan lagi ya, setelah ini nanti kalian mengerjakan soal evaluasi yang Bu Sally bagikan lewat WA ya, melalui Google Form, nanti dikerjakan. Bu Sally tunggu sampai jam 7 ya, nanti yang dikerjakan. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba, siapa yang berani pimpin doa? Saya. Oh, Mbak Tiara. Ya, yuk. Mbak Tiara pimpin doa, yuk. Semuanya duduk yang tertib dulu. Duduk sikap. Kurang kompak. Duduk sikap. Siap berdoa. Siap.
Kita baca wal asri ya. Berdoa mulai. Bisa. Baik. Anak-anak hebat, terima kasih. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan hebat, dengan penuh semangat ya. Jaga kesehatannya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tanaman ya. Baik, oke anak-anak hebat bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Dadah semuanya.